Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor romance dengan judul Kekasih Masa Lalu, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kenapa nggak dipakai? Tanya aku. Nanti saja. Mega segera memberitahu tujuan kami. Ia bahkan tidak menanyakan kondisiku yang terjatuh semalaman. Sudahlah. Saat siang hari seperti ini, jalanan yang semalam kulewati terlihat biasa saja. Beberapa orang melakukan aktivitas di luar rumah. Namun jika diingat lagi, penampakan tadi malam benar-benar mengerikan. Masa si Adi tidak melihatnya? Anak itu kan sempat di belakangku. Kanan, ujar Mega menepuk bahuku. Aku menurut. Kini kami memasuki kawasan yang cukup jauh dari pemukiman warga. Jalanan masih berupa aspal, tetapi sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang melintas. Jajaran bukit dan hutan jati membentang, hampir sama dengan rute menuju pantai. Di depan terdapat gapura yang terlihat sudah tua. Ada tulisan dari cat warna biru yang mulai mengelupas. Aku hanya bisa mengejak kata taman dan bukit. Selebihnya sudah hilang tak terbaca. Di sini? Tanya aku tak percaya. Iya, ayo. Mega sudah turun dari motor. Ia menyerahkan helm lalu mendahuluiku menaiki jalan kecil yang menanjak. Aku celingak-celinguk. Tidak ada motor lain yang terparkir. Apakah tempat ini masih dibuka untuk umum? Samar-samar terdengar deru motor di belakang. Aku menunggu sesaat. Barangkali ia pun pengunjung taman ini. Sayang, ayo. Panggil Mega membuatku terkesiap. Iya. Kulirik jam tangan, sudah hampir tengah hari. Motor itu sudah terlihat, tetapi aku tidak bisa melihat wajah pengendaranya yang tertutup helm rapat. Segera aku menyusul Mega. Hawa dingin pegunungan begitu terasa. Rumput hijau tumbuh tinggi, nyaris menutupi jalan kecil yang kami lewati. Di atas sana terdapat gubuk yang nyaris roboh. Beberapa tempat juga sama. Bahkan ada yang sudah rata dengan tanah. Tanaman bunga tumbuh liar, menyatu dengan tanaman hutan lain. Tiba di bagian tertinggi, aku bisa melihat sungai kecil jernih yang mengalir di kaki bukit. Capek? Apa masih jauh? Tanyaku menyeka keringat. Luka di pipi terasa perih. Di sana, Mega menunjuk salah satu gubuk dekat batu hitam datar. Gadis itu mengayunkan langkah ringan, seolah-olah tidak takut tergelincir ke jurang. Aku hanya mengamati gerak tubuhnya yang lincah. Aneh, rasanya tempat ini tidak asing. Masa sih aku pernah kesini? Kepalaku berdenyut, sakit. Matahari tepat di ubun-ubun, membuatku silau hingga mata menyipit. Tiba-tiba aku merasa seperti ada banyak orang di sekitar sini. Suara mereka memenuhi telinga. Gelak tawa gadis kecil mengusikku hingga dada terasa sesak. Tanganku seperti diraih seseorang. Tubuh melayang ringan. Di sebelah timur aku melihat sebuah pohon besar. Entah kenapa, lagi-lagi aku merasa pernah menjumpai pohon tersebut. Dalam benakku di baliknya terdapat rongga, muat untuk bersembunyi anak-anak. Mega duduk di dalam gubuk, entah apa yang ia pikirkan. Sementara aku perlahan menapaki tanah berbatu menuju pohon besar berada. Konyol sekali kalau sampai benar ada lubang di baliknya, gumamku. Aku sudah berdiri tidak jauh dari pohon yang bergeming. Batangnya sangat besar,
mungkin seukuran 2 pelukan orang dewasa. Ragu, aku mengelilinginya menuju sisi timur. Jantungku berdebar. Rongga itu benar-benar ada. Bagaimana bisa? Lihat apa? Mega menepuk pundakku. Aku terkejut hingga nyaris menepis tangannya. Oh, ini ada pohon unik, sahutku. Oh iya, dulu aku suka bersembunyi di sini. Tapi kalau sekarang mungkin sudah gak muat. Timpalnya sembari tertawa. Aku hanya membulatkan bibir, tidak tahu harus merespon apa. Bagiku perasaan ini saja sudah cukup aneh. Seakan-akan sedang dijavu. Kesana yuk, ajak Mega menunjuk batu hitam datar, dekat gubuk tempatnya tadi duduk. Iya, aku mengekor. Namun sekilas kulihat ada seorang di salah satu gubuk yang masih kokoh. Pakaiannya hitam, ia menatap ke arah kami. Aku menajamkan pandangan. Barangkali salah lihat. Cahaya matahari membuatku mengerjap. Ia muncul lagi. Kali ini terang-terangan menampakkan diri. Anehnya, Mega seperti tidak melihat sosok itu. Soka. Batinku kaget saat ikat kepalanya terlihat. Kenapa gadis itu bisa ada di sini? Kamu dari tadi melamun terus. Ada apa? Tanya Mega mengusap pipiku yang terluka. Aku cuma kepikiran soal kerjaan, sahutku asal. Jari Mega begitu lembut, membuat jantungku kian kuat berdegup. Aku pun pura-pura memeriksa telepon. Di sini tidak ada sinyal ternyata. Aku lega bisa ke tempat ini lagi. Walau ternyata sudah gak dibuka sebagai tempat wisata. Tutur Mega tersenyum. Kenapa? Aku mengangkat alis. Ada rindu yang tak bisa kuungkapkan. Rindu kedua orang tuaku. Rindu seseorang. Aku menatap aliran sungai di bawah. Gemercik air membuat dahagaku kian terasa. Aku baru sadar, kami tidak membawa bekal apapun kemari. Kamu gak haus? Tanya aku. Mega menggeleng, namun tidak denganku. Aku berniat turun ke bawah mengambil sedikit air untuk minum. Semoga saja airnya benar-benar bersih. Hati-hati, nanti terguling. Pesan Mega terasa menggema di telinga. Tawa gadis kecil memenuhi isi kepala. Lagi-lagi rasa sakit menyergap. Aku tidak bisa menapak dengan benar. Batu yang kupijak menggelincir, membawa tubuhku yang sempoyongan menuju jurang di bawah. Tawang! Aku mendengar suara itu memanggil, tetapi tubuhku sudah terlanjur meluncur, menerobos alang-alang dan batu-batu kecil. Tanganku berusaha menggapai apa saja, semak, batang pohon kecil, hingga akar. Namun entah kenapa jari tidak bisa meraih itu semua. Mataku perih terkena debu. Di tempat ini tidak ada orang lain kecuali Mega. Sungguh celaka kalau aku sampai pingsan di jurang tanpa ada yang bisa menolong. Di tengah kemulut tersebut, bagian belakang jaketku seperti didarik sesuatu. Kupikir ada ranting yang menyangkut. Namun saat tubuh berhasil berhenti sebelum terhempas di bebatuan sungai, aku membelalak. Wanita berwajah dingin dengan ikat kepala hitam tengah mencengkram kerah jaketku sekuat tenaga. Kalau sudah berhenti, raih sesuatu untuk menopang tubuhmu. Atau mau kulepas saja, biar kamu meluncur ke sana, sungutnya. Aku segera tersadar. Ku gapai batang pohon seukuran jempol orang dewasa. Semoga akarnya cukup kuat sampai aku menemukan pijakan yang tepat. Siapa kamu? Tanya aku terengah. Tidak perlu tahu, lihatlah ke atas. Pacarmu sudah kabur. Tukasnya meninggalkanku sambil merayap di tebing. Aku menggeleng tidak percaya. Pasti Mega sedang mencari bantuan, bukan?
Lagi pula, ia tidak mungkin mengendari motorku karena kuncinya ada di dalam kantong jaket. Tunggu, kakiku sepertinya terkilir, seruku. Aku mencoba menggerakkan yang sebelah kanan, tetapi terasa sangat ngilu. Apa hubungannya denganku? Aku juga menyesal sudah ke tempat ini, sautnya santai. Sial, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Ada yang ingin kutanyakan. Jangan-jangan selama ini ia seorang penguntit. Hei, penguntit! Namamu Soka kan? Teriakku kesal. Aku mengikutinya merangkak dengan berpegangan pada akar dan batang-batang semak. Berhasil. Ia berhenti lalu menoleh. Sorot matanya sangat tajam, terlihat seperti ingin menerkam. Sekilas kulihat sesuatu terselip di pinggangnya, mirip belati. Bagaimana kalau ia orang tidak waras yang ingin menculikku dengan berpura-pura menolong terlebih dahulu? Mega! Panggilku mendongak ke atas. Suaraku bergema. Di tempat derak ranting pohon yang tertiup angin. Tidak ada sautan. Aku memilih terus mencari jalan agar bisa kembali ke atas dengan selamat. Jangan berisik, siang begini. Biasanya harimau berjemur tidak jauh dari sungai. Hardik wanita yang kuyakini memang bernama Soka. Aku terdiam. Ya, bagaimanapun tempat ini cukup terpencil dan sedikit mencekam. Kalau sampai terjadi sesuatu, entah berapa lama kami bisa ditemukan. Akhirnya aku tiba di tempat datar, tidak jauh dari lokasi saat terjatuh. Mataku menyisir sekitar, mencari keberadaan Mega yang entah ada di mana. Soka membalut lengannya yang ternyata terluka cukup parah. Mega! Seruku sambil memijat kaki yang nyeri. Soka terlihat acuh. Aku berniat menanyakan tujuan dirinya yang kuduga menguntit kami, tapi urung karena kepikiran soal Mega. Di mana gadis itu? Aku teringat pohon besar berongga di sebelah sana. Walau tidak yakin, kupaksa melangkahkan kaki mencari Mega. Dalam benakku ada secuil bayangan tentang anak kecil yang bersembunyi di dalamnya. Mega, kamu di situ? Tanya aku tertatih. Aku menyibak sedikit semak yang menghalangi jalan. Hati-hati kuraba dahan yang berlumut lalu memeriksa lubang yang menganga. Tawang! Gadis itu meringkuk seperti ketakutan. Astaga, kupikir kemana? Kenapa ada di sini? Aku meraih tangannya, dingin dan lembab. Orang itu sudah pergi belum? Tanya Mega terbata-bata. Siapa? Soka? Tanyaku heran. Ia mengangguk. Aku mengedarkan pandangan, ia sudah tidak ada di tempat. Gak ada? Memangnya kenapa? Kamu kenal dia? Ia malah balik bertanya. Enggak, aku pernah lihat dia di dekat taman kota, kata penjual mie ayam, namanya Soka. Kurasa dia seorang penguntit. Kalau bukan, mana mungkin bisa kebetulan bertemu di sini, tuturku. Dia pembunuh, bisik Mega serak. Ia pun terisak. Apa? Pembunuh siapa? Tiba-tiba aku merasa merinding. Pokoknya jangan dekati dia, aku mohon, pinta Mega memelas. Iya, kamu tenang saja ya, ada aku. Kalau begitu ayo kita pulang. Tempat ini sepertinya nggak aman, ajakku. Mega menurut saat melihat kakiku yang pincang. Ia menahan tanganku. Duduk sebentar, aku lihat lukamu, ujarnya. Aku menurut, ia pun memegang pergelangan kaki kananku. Lalu entah merapalkan apa, terasa hawa sejuk yang merambati tubuh, menjalar hingga ke seluruh rasa nyeri. Ajaib, beberapa saat kemudian tubuhku kembali terasa ringan. Bahkan perih karena luka semalam sembuh begitu saja. Kok bisa? Tanyaku heran. Aku belajar penyembuhan seperti ini dari Nyai. Maksudku pemilik salon itu.
ucap Mega. Aku mengangguk kagum. Kami pun menuruni bukit menuju motor yang terparkir. Soka benar-benar sudah pergi. Padahal banyak sekali yang ingin ku ketahui. Namun, apa benar ia seorang pembunuh seperti yang Mega katakan? Dari mana ia tahu tentang Soka? Usai mengantarkan Mega sampai depan rumah, aku langsung pamit pulang. Bule pasti khawatir kalau aku pulang hingga sore. Selain itu, sejak tadi aku belum memeriksa ponsel. Barangkali ada pekerjaan di resto yang harus kuselesaikan. Makasih buat hari ini, ujar Mega tersenyum. Iya, katakan saja kalau kamu butuh sesuatu. Tapi, boleh aku tanya satu hal? Tanya aku. Apa? Sejak kapan kamu mengenal Soka? Aku menatapnya lekat. Itu belum bisa kuceritakan sekarang, sautnya datar. Oh, baiklah. Aku pulang dulu ya. Mega mengangguk. Tiba di rumah, bule menyambutku dengan gelisah. Seperti biasa, ia akan mengomel panjang lebar dan hanya aku tanggapi dengan diam. Bule, aku lapar. Selaku meringis. Makan? Sudah jam berapa ini? Apa kamu mengajak pergi anak orang gak kasih makan? Bule menggeleng. Aku tidak menyaut. Kejadian tadi sudah membuatku cukup kalut, hingga lupa mengajak Mega makan. Perutku sudah berbunyi sejak keluar dari bukit tadi. Setelah membersihkan diri, aku segera menghadap meja ditemani bule. Pale belum pulang? Tanyaku sambil menyendok nasi yang masih hangat. Tadi pulang sebentar, pergi lagi. Kamu ini dari mana saja? Bule telepon gak bisa. Tadi ada gadis yang kesini, karyawanmu, tapi bule lupa namanya, tuturnya. Jam berapa? Tanyaku sambil menerka-nerka. Belum lama, sepertinya dia baru pulang bekerja. Aku memeriksa jadwal karyawan depan hari ini. Shift pagi ada Ririn, Sukma, dan Wulan. Pasti salah satu dari mereka. Namun entah kenapa aku merasa itu Ririn. Selesai makan, aku membuka ponsel yang sedang diisi Daya. Ada banyak sekali pesan dan panggilan tidak terjawab. Salah satunya dari Ririn, termasuk satu pesan yang ia kirim. Saya sebenarnya sudah tidak ingin berurusan soal salon itu, tapi hari ini saya mendengar hal yang mungkin menarik. Apa Bapak ada waktu? Saya akan ke rumah Bapak. Hal menarik? Apa yang sudah Ririn ketahui? Bisa kamu ceritakan sekarang? Maaf, karena tadi saya sedang urusan dan tidak ada sinyal di sana. Balasku. Aku melihat jam sudah pukul 17. Tanggung jika kami bertemu sekarang. Tadi ada 2 karyawan salon depan yang makan di restoran kita. Saya pas lagi di toilet, mereka pun ke sana dan membicarakan hal aneh. Mereka bilang akan mengajukan resign karena tidak tahan sama gangguan. Tapi sepertinya pemilik salon tidak akan membiarkan mereka keluar begitu saja. Karena mereka bilang tidak tahu harus bagaimana menghadapi resiko. Resiko setelahnya lebih tepatnya. Aku mencerna kalimat itu baik-baik. Resiko. Apa kamu mencari tahu soal mereka? Tanya aku. Saya hanya iseng bertanya saat memberikan nota. Sudah berapa lama mereka bekerja di sana? Katanya baru sebulan. Oh ya, sebelum itu saya melihat wanita aneh yang berdiri di halaman. Pakaiannya serba hitam dengan ikat kepala serupa. Saya pikir ia pesilat yang tersesat. Tapi cukup lama ia mengamati restoran, lalu beralih ke salon, seperti sedang mencari sesuatu. Aku kaget. Soka. Itu pasti dia kan? Apa yang ia inginkan? Jangan-jangan apa yang Mega katakan benar. Ia seorang pembunuh dan sudah mengincar sesuatu. Apakah itu aku? Paginya aku berangkat bekerja, disambut tatapan iba para karyawan. Mereka pasti sudah tahu kalau aku kecelakaan malam itu. Adi yang terlihat paling cemas. Sesaat setelah membersihkan saung paling ujung, ia menghampiriku yang hendak masuk ruang kantor. Maaf Pak, sebenarnya saya mendahului Bapak karena sudah melihat penampakan itu.
ujarnya lirih. Jadi kamu melihatnya? Aku mengangkat alis, Adi mengangguk. Dia lebih dulu membonceng saya. Makanya saya kabur. Saya hendak memberitahu tapi khawatir Bapak tidak percaya. Aku menarik nafas panjang. Ternyata peristiwa itu memang bukan halusinasiku saja. Saya mendengar rumor hantu itu, tapi baru kali ini mengalami. Adi bergidik ngeri. Apa kamu tahu detail ceritanya? Maksud saya, awal mula sosok itu menampakkan diri, tanya aku. Tidak Pak, tapi nenek saya pasti tahu, karena dia dulu tinggal di sebelah rumah tua yang ada di Jalan Kenanga. Konon kisah hantu itu berawal dari sana, paparnya. Entah kenapa aku cukup penasaran. Jika tidak salah yang Ririn lihat di toilet pria juga sosok kepala perempuan. Apakah ini berkaitan? Namun kenapa baru sekarang? Aku harus mencari tahu. Di, panggilku melihat pemuda itu bersiap ke hal depan. Iya Pak. Apa saya boleh bertemu nenekmu? Tanyaku canggung. Adi pasti berpikir aku aneh. Terlalu ingin tahu hal yang seharusnya tidak perlu dicari tahu. Tentu, nanti sore main saja ke rumah saya. Nenek sudah sepuh, makanya tinggal di rumah kami. Sahutnya aku mengangguk setuju. Hingga siang banyak pekerjaan yang harus kuurus. Masalah hantu itu sejenak terlupakan. Ririn juga terlihat sibuk dengan sangat giat. Pantas saja Topi diam-diam selalu memperhatikan. Mungkin Ririn adalah gadis idamannya. Pukul 15 pengunjung restoran mulai sepi. Aku menuju halaman untuk mencari angin segar. Selain itu entah kenapa ingin melihat kondisi salon Doro Ayu setelah kehilangan dua karyawannya, Mega Risen dan Dewi yang meninggal. Kutatap bangunan bercat ungu tersebut. Parkiran di sana sepi. Pintu masuk pun tidak ada yang menjaga. Seperti sebelumnya, aku baru sadar bahwa yang selama ini bertugas menyambut tamu di depan adalah Dewi. Kini setelah gadis itu meninggal, tidak ada lagi yang menggantikan. Apa benar di dalam bangunan itu ada mayat? Kalau memang iya, siapa? Lalu apa para karyawan tahu hal itu? Batinku berkecamuk. Pandanganku tertuju pada lantai 2, di mana waktu itu melihat sosok wanita memunggungi jendela. Secara logika memang cukup seram jika tinggal sendirian di dalam bangunan lama tanpa teman. Namun Mega sanggup melakukan itu selama beberapa bulan, hingga banyak yang berpikir aneh. Tak hayal aku pun ikut terasa demikian. Untunglah sekarang ia sudah keluar. Aku tersadar dari lamunan saat ponsel bergetar. Nama ibu terpampang di layar. Tanpa menunggu lama, aku angkat panggilan spesial tersebut. Halo Bu, apa kabar? Sambutku. Ibu baik, hanya ayahmu sedang demam. Kamu bagaimana? Entah kenapa ayah teringat kamu terus. Kapan kamu ke Jakarta? Cecar ibu serak. Aku tertegun. Meskipun memang sedang ada sedikit masalah, tetapi rasanya enggan menceritakan kepada mereka. Takut menambah beban pikiran. Aku baik-baik saja. Ibu sama ayah gak perlu cemas, yakinku. Bulekmu tadi pagi telepon, katanya kemarin malam kamu kecelakaan. Kok bisa? Sudah ke rumah sakit? Suara ibu terdengar panik. Cuma masuk selokan kok Bu, gak apa-apa. Aku tertawa kecil untuk menghiburnya. Hah? Ibu benar-benar kepikiran. Tapi serius kamu gak ada masalah? Iya ibu, tenang saja. Aku sudah dewasa, sahutku. Ya sudah, kabari kami kalau ada apa-apa. Bagaimanapun orang tuamu tetap ayah sama ibu, pungkasnya. Aku terdiam. Meski bukan anak tunggal, tetapi aku adalah anak lelaki satu-satunya di keluarga. Kedua adikku perempuan. Namun karena sejak kecil bule telah menyayangiku seperti anak kandung, ibu merelakan masa remajaku dihabiskan di kota ini. Sudah ya Bu, aku sedang kerja.
Nanti ku telepon lagi, tutupku. Iya, kamu hati-hati. Jangan lewatkan sholat 5 waktu, pesan ibu seperti biasa. Aku menghela napas panjang. Sering nada panggilan yang berakhir. Samar dari dalam restoran terdengar teriakan seperti suara Ririn. Secepat kilat aku menghambur ke dalam. Suasana hal sudah sepi. Semua pengunjung telah pulang. Di pantry terlihat Ririn yang berlari gemetar. Adi mengambilkan air putih, sedangkan Ambar menenangkan sambil menutup mulut, seolah-olah menahan mual. Ada apa? Tanya aku. Ririn menunjuk lemari piring. Pak Yusuf keluar dari dapur bersamaan denganku yang mendekati area tersebut. Astagfirullah. Kok bisa? Desisku tak percaya. Apa ada yang menyimpan makanan di sana? Mereka semua menggeleng, kecuali Pak Yusuf yang menatap tajam ke arah hewan menyerupai butiran nasi itu. Ratusan dari mereka memenuhi piring rotan. Tidak ada bau busuk yang menguar. Itu artinya bukan sebab bangkai. Sejak kapan? Siapa yang menemukan mereka? Cecarku. Tadi pagi belum ada, Pak. Saya yang menata isi lemari itu, saut Adi. Saya mau meletakkan ini, tapi mereka sudah sebanyak itu, ungkap Ririn menggeleng bingung. Tangan sebelahnya masih memegang beberapa piring. Kalian pergi dulu saja, biar saya yang bersihkan, ujar Pak Yusuf tiba-tiba. Tapi Pak, Adi teriak canggung. Tidak apa-apa, biarkan saya dan Pak Tawang di sini, tukas koki tersebut dengan yakin. Mereka pun menyingkir. Aku menatap Pak Yusuf tidak mengerti. Ini bukan belatung biasa, Pak. Sepertinya ada yang sedang mengganggu usaha Bapak, bisik Pak Yusuf. Hah? Mengganggu? Lalu bagaimana, Pak? Aku menelan ludah. Pak Yusuf mengambil gelas lalu mengisinya dengan air keran. Ia duduk di lantai membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Setelah meniup air 3 kali, ia memercikannya ke dalam lemari. Ajaib. Perlahan belatung-belatung itu mengelepar hingga mati. Tak lama lenyap begitu saja, hilang tanpa bekas. Pak Tawang harus hati-hati. Mungkin ada beberapa orang yang tidak menyukai usaha Bapak. Berkuat iman, mohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, tutur Pak Yusuf menepuk bahuku. Terima kasih banyak, Pak. Aku mengangguk penuh hormat. Sama-sama. Saya hanya bisa membantu sedikit. Saya yakin Pak Tawang orang baik, tapi sebaiknya pun yang tidak suka tetap ada. Jangan berkecil hati. Insya Allah semua akan baik-baik saja, ujarnya lembut. Ia kembali ke dapur. Aku menatap lemari yang terbuka. Hewan-hewan itu benar sudah tidak ada. Sebenarnya siapa yang tega melakukan ini? Aku merasa tidak memiliki musuh dalam berbisnis. Atau jangan-jangan pandanganku menembus keluar. Salon Doro Ayu benar-benar mengusik pikiran. Hari ini Tobiku minta masuk siang. Itu sebabnya sore aku bisa pulang. Sesuai rencana aku ingin mampir ke rumah Adi untuk bertemu neneknya. Karena sudah diganggu oleh makhluk itu, aku makin penasaran dengan kisah yang telah menjadi legenda di kawasan Jalan Kenanga. Apa Bapak yakin mau mencari tahu soal hantu itu? Tanya Adi saat di parkiran. Iya, saya hanya ingin tahu kebenarannya. Itu saja, sahutku. Kami beriringan pulang melewati jalan raya. Rumah Adi berlawanan arah denganku, yakni di barat daya kecamatan, tepatnya desa Bendungan. Jaraknya dari restoran sekitar 30 menit, ditempuh dengan kecepatan sedang. Nenek saya jam segini biasanya masih di musola. Biar saya jemput dulu, ujar Adi berbelok ke sebuah gang. Aku pun mengikutinya. Kami berhenti di halaman musola kecil. Beberapa anak terlihat bermain kelereng. Riuh suara mereka menerbangkan kedamaian, khas pedesaan. Adi turun dari motor lalu menghampiri seorang wanita tua yang duduk di undakan teras musola. Ia mengajak wanita itu berbincang sambil menuju ke arahku.
Nenek belum mau pulang. Mau bicara di sini saja, tawarnya. Aku mengangguk. Kalau tidak masalah, boleh. Wanita itu menatapku dengan matanya yang mulai keruh. Aku tersenyum dan mulai memperkenalkan diri. Kulo Tawang, Mbah, saking desa Karangmojo. Saya Tawang, Mbah, dari desa Karangmojo. Piye? Ia mendekatkan wajahnya. Bagaimana? Punapa Mbah ngertos griya wonten Jalan Kenongo? Aku langsung menanyakan tujuanku. Apa Mbah tahu rumah yang ada di Jalan Kenanga? Ia terdiam, kupikir tidak mendengar apa yang kutanyakan. Namun saat hendak mengulang pertanyaan tadi, ia menepuk bahuku. Sutoyo ora salah. Aku menatap langit yang mulai gelap. Embusan angin sore masih terasa hangat. Langit jingga di ufuk barat menambah pesona sekaligus misteri. Ya, seperti cerita yang baru saja Mbah Durma bagi. Kulajukan motor dengan hati-hati. Aku tidak ingin celaka untuk yang kedua kali. Meskipun telinga masih terngiang-ngiang penuturan neneknya Adi. Tetapi ku tahan diri agar tidak terlalu memikirkannya. Namun saat di lampu merah aku kembali gelisah. Pelang menuju urutan, mengusik rasa penasaran. Benar Mbak Durma bilang, Sutoyo ditahan di sana, Rutan Wonosari. Entah berapa kali ia mengatakan bahwa Sutoyo tidak bersalah. Bukan lelaki itu yang memenggal kepala istrinya, Yuni. Lantas siapa? Mbak Durma hanya mengatakan bukan ia, tanpa memberikan kejelasan mengenai pelaku sebenarnya. Setelah kematian Yuni, anak mereka diasuh kerabat. Hukuman yang harus ditanggung Sutoyo adalah penjara 20 tahun. Jika peristiwa itu terjadi 18 tahun silam, artinya kurang lebih 2 tahun lagi ia akan bebas. Suara klakson mengagetkanku seiring azan maghrib yang mulai terdengar dari penjuru masjid. Aku bergegas mendahului sebuah sepeda motor. Tujuanku tempat ibadah yang terlihat di depan. Setelah itu ke rutan. Aku ingin bertemu orang yang bernama Sutoyo tersebut. Entah sebab apa, tetapi hatiku tergerak untuk mengetahui kebenaran rumor pembunuhan sadis itu. Mungkin karena aku sempat dihantui oleh sosok yang konon menyerupai Yuni. Usai menunaikan sholat, aku kembali bersiap. Saat mengenakan sepatu, di sebelahku terlihat seorang lelaki berseragam polisi. Aku meliriknya tanpa kuduga, ia pun melihat ke arahku. Pulang kerja Mas, sapanya. Iya, sahutku. Maaf, kalau boleh tahu jadwal besuk urutan Wonosari sampai jam berapa ya? Aku teringat tujuanku lalu menanyakannya sekalian. Siapa tahu ia polisi yang bertugas di sana. Sampai jam 2 siang Mas. Kenapa? Ada keluarga yang ingin dibesuk? Tanya polisi itu ramah. Iya, aku mengangguk. Apa Bapak bertugas di sana? Tanyaku. Panggil saja Pak Hari. Saya tidak bertugas di sana. Tapi saya kenal beberapa napi, terutama yang sudah lama. Siapa nama keluarga Mas? Ia sudah selesai mengenakan sepatu tetapi masih duduk di sampingku. Oh, itu. Sebenarnya bukan keluarga juga. Apa Bapak tahu Sutoyo? Kasus pembunuhan di rumah Jalan Kenanga 18 tahun yang lalu, ucapku. Oh, jelas tahu. Dulu saya yang terjun langsung ke lapangan saat peristiwa itu terjadi. Ungkapnya tersenyum kecut. Wah, kebetulan sekali, sambutku lega. Masih ingin menemui Sutoyo atau ingin tahu peristiwa itu? Tebaknya. Aku cukup kaget, tetapi akhirnya aku paksakan mengangguk mengakui alasanku. Saya ingin tahu kejelasan kasusnya, karena belum lama saya bertemu orang yang mengatakan
kalau Sutoyo tidak bersalah, ucapku. Pak Hari menarik nafas panjang, ia melirik jam tangan lalu berdiri. Mas sudah pulang kerja kan? Bagaimana kalau kita cari tempat makan? Ajaknya. Boleh. Sahutku antusias, sepertinya Pak Hari cukup ramah. Selain itu rasanya ia mengetahui sesuatu berkaitan dengan kasus pembunuhan Yuni. Tentu saja karena ia polisi. Kami pun menemukan rumah makan dengan menu andalan ayam bakar. Pak Hari memilih meja yang jauh dari keramaian. Ia mengenakan jaket hitam menutupi seragam dinasnya. Maaf, karena saya tiba-tiba mengajak makan, ujarnya. Tidak apa-apa, kebetulan saya pun lapar. Aku tersenyum. Kita bicarakan lagi soal tadi. Apa orang yang Mas maksud adalah Mbah Durma? Pak Hari lagi-lagi membuat tebakan yang tepat. Iya benar. Dulu saat sidang kasus dibuka, wanita itu ikut hadir dan memberikan kesaksian bahwa bukan Sutoyo pelakunya. Tapi ia tidak memiliki bukti yang kuat. Terlebih keluarganya menyatakan kalau ia memiliki sedikit gangguan mental. Kami cukup ragu. Apalagi ada jejak sidik jari dari Sutoyo yang tertinggal di Parang. Papar Pak Hari. Jadi hanya Mbah Durma saksi kejadian itu? Bisa dibilang ya. Tidak ada saksi lain kecuali anak mereka yang berusia 10 tahun, anak tiri korban. Bagaimana dengan anak itu? Aku makin penasaran. Saat kami tiba, ia ditemukan di dalam lemari. Kondisinya mentalnya cukup parah. Ia mengalami trauma hingga sulit bicara. Ia pun diadopsi kerabatnya dan dibawa ke kota. Kami tidak bisa menjadikannya saksi karena usianya masih di bawah umur. Lagi pula, bukti paling kuat adalah sidik jari Sutoyo serta baju berlumuran darah yang ia kenakan. Kami terdiam, pesanan telah datang. Ayo, dimakan dulu, ajaknya. Tanpa suara kami melahap hidangan nasi ayam bakar serta sepiring lalapan. Aku menutupnya dengan segelas teh manis hangat. Mau tambah camilan? Tawar Pak Hari. Tidak, terima kasih, tolakku. Oh ya, Mas ini katanya bukan keluarga Sutoyo. Tapi kenapa ingin tahu kasusnya? Apa Mas wartawan? Bukan, saya hanya pemilik restoran Ajang Wulung, Saud Canggung. Belum lama saya diganggu oleh sosok wanita tanpa kepala di sekitar Jalan Kenanga. Ya, mungkin ini terdengar tidak masuk akal, tapi saya benar-benar mengalaminya. Jadi saya penasaran, kenapa sosok itu masih muncul dan berkeliaran. Pak Hari sama sekali tidak tertawa, seperti yang kuduga. Ia hanya mengangguk seolah-olah paham dengan gejolak batinku. Begitu ya. Saya percaya yang seperti itu memang bisa saja terjadi karena keusilan jin, atau memang ada yang mau disampaikan oleh almarhum. Apa Bapak yakin Sutoyo pelakunya? Tanya aku memberanikan diri. Secara hukum memang dia tersangka, tapi ia menarik nafas panjang. Selama saya mengenal Sutoyo, yang ia tampakkan hanya kesedihan, bukan penyesalan. Ia pernah mengatakan sekali bahwa kebenaran akan terungkap seiring berjalannya waktu. Pasti akan ada orang yang mencari dirinya. Aku tertegun. Apa itu artinya saya? Bisa jadi Mas, karena baru kali ini ada yang berniat mencari tahu dan mengunjunginya. Keluarga lelaki itu tidak ada yang peduli. Ia hidup sebatang kara. Anaknya pun mungkin sekarang sudah seumuran Mas, dan sampai detik ini belum pernah mengunjungi. Apa Bapak mau membantu saya? Harapku. Apa itu? Saya ingin menemui Sutoyo. Aku memantapkan diri. Pak Hari merogoh sesuatu dalam kantong jaketnya. Ia pun memberikan selembar kartu nama. Hubungi saya kalau Mas butuh bantuan, ujarnya mengangguk.
Terima kasih. Anu, panggil saya Tawang saja. Soalnya bapak terlihat seumuran dengan ayah saya, pinta aku. Siap Mas Tawang. Kalau begitu saya pamit dulu. Ia menjabat tanganku. Saya juga mau pulang. Aku segera menuju kasir mendahulinya. Begitulah pertemuanku dengan Pak Hari. Kedepannya mungkin saja kami akan terus berhubungan, walau tidak melakukan pekerjaan berat. Entah kenapa hari ini aku sangat lelah. Setelah pertemuan tidak sengaja dengan Pak Hari, aku memilih langsung pulang. Jalanan kota masih cukup ramai, tetapi begitu masuk desaku, suasana mulai lenggang. Aku tidak lagi takut akan sosok hantu tanpa kepala. Bagiku yang paling penting adalah mengunjungi Sutoyo dan menggali informasi mengenai kejadian tersebut. Bagaimanapun sosok serupa pernah dilihat Ririn di dalam restoran. Aku ingin tahu ada keterlibatan apa sampai ia mengganggu lingkungan usahaku. Hari ini aku belum menghubungi Mega. Ia juga tidak memberi kabar. Waktu di bukit, ia setakut itu dengan Soka, sampai harus bersembunyi di dalam lubang pohon. Kalau memang Soka seorang pembunuh, kenapa ia menolongku saat terjatuh? Atau jangan-jangan yang ia incar memang Mega? Aku menggeleng. Soka memang terlihat aneh, tetapi aku tidak bisa begitu saja menganggapnya sebagai pembunuh tanpa bukti yang pasti. Lagi pula kami baru benar-benar bertemu di hari itu, hari di mana aku nyaris celaka. Kalau tidak salah penjual mie ayam bilang ia penjaga taman hijau. Apa aku selidiki saja ya? Di tikungan aku menarik rem mendadak, sesuatu kulihat melasak ke arah semak-semak. Lampu penerangan di jalan ini memang terbilang kurang. Aku hanya sempat melihat bayangan seorang yang berlari dari arah sebuah rumah. Suara wanita mengaduh makin membuatku gelisah. Apa yang harus kulakukan jika itu sebuah kejahatan? Aku memberanikan diri turun dari motor. Helm tetap kupakai untuk berjaga-jaga. Mataku menyisir sekitar mencari kayu sebagai senjata. Di dekat selokan kutemukan sepotong bambu kering berukuran sedang, cukup untuk pegangan. Semak di kiri jalan masih terus bergerak. Rumpun balakacida atau kami bisa menyebutnya tanaman kobra tumbuh di dalam reruntuhan rumah. Bangunan itu hampir seluruhnya ambruk. Tinggal satu bagian lagi, di mana temboknya telah rapat oleh tanaman liar. Pagar besi yang beberapa hari lalu masih berdiri, kini telah tumbang karena karat. Sesaat aku ragu, benarkah yang kulihat tadi manusia? Bagaimana kalau bukan? Suara benda tajam beradu dengan entah apa membuatku bergidik. Aku menatap jalanan yang sepi. Sial, kenapa tidak ada orang yang bisa dimintai tolong? Ini bukan urusanku. Gumamku membuang batang bambu. Ya, benar. Saat kejadian Dewi jatuh di kos Cempaka, beruntung aku tidak mendekat dan ikut campur. Mungkin lain cerita jika malam itu aku benar-benar menjadi saksi mata. Dengan yakin aku pun menaiki motor kembali. Namun, mataku masih belum bisa lepas dari tempat gelap tersebut. Sepi. Gerakan yang terlihat mencurigakan sudah tidak ada. Aku memasang telinga, terdengar langkah kaki, seperti tengah menyibak ranting-ranting semak. Dari arah bangunan yang tersisa, terlihat bayangan seseorang. Pundakku menegang. Segera aku putar kunci lalu menyalakan mesin. "Hei, tunggu!" Panggil suara itu. Aku sempat menoleh sebelum menarik gas. Seseorang yang kukenal. Lagi-lagi Soka. Pakaiannya masih sama, serba hitam. Namun kini terlihat ada yang beda. Wajahnya terdapat bercak darah, termasuk parang yang ia genggam. Astaga, apa yang sudah ia lakukan? Aku melajukan motor seperti orang kesetanan. Semoga saja tidak mengenaliku. Bisa gawat kalau sampai perbuatannya ternyata sebuah kejahatan, dan aku tanpa sadar telah menjadi saksi tindakannya. Tiba di rumah, aku langsung ke kamar mandi dan muntah-muntah. Entah sejak kapan
Setiap kali melihat darah yang cukup banyak, kepalaku pusing. Bau amisnya selalu terngiang. Beruntung saat kecelakaan kemarin, aku hanya mengalami memar dan lecet sedikit di bagian wajah. "Kamu kenapa, Le?" Bule menghampiriku. Wajahnya kusut seperti baru terbangun dari tidur. "Masuk angin," tambahnya. "Mungkin aku istirahat dulu kalau begitu," pamitku. Bule membiarkanku masuk kamar tanpa bertanya macam-macam. Sementara aku langsung merebahkan diri di ranjang. Tidak, aku tidak salah lihat. Orang tadi memang Soka. Suaranya masih kuhafal. Namun apa yang ia lakukan malam-malam di semak belukar? Dari lubang ventilasi di atas pintu, kulihat lampu ruang tengah sudah dimatikan. Aku beranjak menuju lemari untuk berganti pakaian. Derit pintu kayu yang macet kadang membuatku kesal. Tak jarang ujung lengan kemejaku sering tersangkut hingga kusut. Krak! Bunyi ranting patah terdengar sangat jelas. Aku menoleh cepat, menatap tajam jendela kamar yang menghadap halaman. Suaranya seperti dari tanah. Bisa jadi karena terpijak. Apa ada orang di luar? Aku berjingkat. Lampu kamar memang tidak pernah kumatikan, karena tidak bisa tertidur dalam gelap. Langkahku pelan menuju tirai berwarna biru yang bergeming. Rumah ini belum lama direnovasi. Jendelanya diganti kaca memanjang dengan terali besi yang kokoh. Aku menggapai kisi-kisinya, lalu menarik sedikit tirai untuk mengintip keluar. Sepertinya tidak ada orang. Salah dengar? Batinku bersiap kembali ke ranjang. Namun kelihatan cahaya yang muncul sekejap mengurungkan niatku. Seperti pantulan lampu yang menimpa benda mengilat. Mataku seketika membulat dalam lingkup malam. Bayangan di bawah pohon rambutan itu tidak asing. Ia menatap ke arah rumah ini. Entah sudah berapa lama. Pantulan cahaya tadi sepertinya berasal dari konde yang ia kenakan. Aku mengawasi gerak-geriknya, tetapi tidak ada yang ia lakukan selain berdiri mematung dengan sedikit kuda-kuda. Hingga beberapa menit kemudian, kulihat ia sedang berjongkok lalu melompat begitu saja menembus pekatnya malam. Hilang tanpa terdengar tapak kakinya. Aneh, manusia macam apa wanita itu? Hari ini aku menghubungi Pak Hari. Tanpa kuduga lelaki itu cepat merespon dan menyanggupi permintaanku untuk mengantarkan ke rutan untuk menemui Sutoyo. Tidak ada yang tahu rencanaku ini, termasuk Bule dan Pak Ali. Aku berangkat seperti biasa, mengenakan jaket dan helm lalu melajukan motor ke arah jalan raya. Sekilas sebelum pergi aku menatap tempat di mana Soka berdiri semalam. Ya, tidak salah lagi. Ia memang mengikutiku akhir-akhir ini. Sungguh mengerikan. Pak Hari memintaku langsung datang ke rutan. Ia menungguku di sana. Nantinya ia sendiri yang akan mengantarkanku bertemu dengan narapidana khusus pembunuhan tersebut. Awalnya aku bingung hendak membawakan apa. Namun ketika melewati minimarket, aku pun mampir ke sana dan membeli beberapa keperluan mandi serta makanan ringan. Di tengah perjalanan Tobi menelpon, aku mengangkatnya sejenak dan menepikan motor ke tepi jalan. "Halo Top, ada masalah?" tanya aku. "Tidak, kamu hari ini tidak ke resto?" Ia balik bertanya. "Aku ada urusan." Benar, tidak ada masalah kan?" Yakinku. "Iya, semuanya aman." "Ya sudah, selesaikan dulu urusanmu." Tobi menutup panggilan. Aku menarik nafas. Jarak rutan dari rumah hanya sekitar 30 menit. 3 kilometer lagi aku akan tiba di tempat para pelaku kejahatan ditahan. Di sana, Sutoyo selama 18 tahun menghabiskan hari-harinya. Tanpa menunggu lama, segera aku lajukan kembali motor, membaur dengan padatnya aktivitas jalanan. Jujur,
Makin dekat hatiku makin berdebar. Semua kalimat dan pertanyaan yang telah kususun semalam nyaris buyar. Terlebih sangat teringat sosok Soka yang mengintai di halaman. Tiba di depan gerbang, aku menghubungi Pak Hari. Ku tatap halaman bangunan yang cukup luas. Tidak terlihat seorang pegawai pun. Mungkin karena aku yang datang terlalu pagi. Tak lama lelaki yang kutemui kemarin malam itu muncul dari salah satu sisi bangunan. Ia langsung menghampiriku dan menyuruh memarkirkan motor di dekat jajaran beberapa motor lain. Mari, saya tadi sudah bicara dengan Sutoyo bahwa akan ada orang yang mau menemuinya, ajaknya. Lalu ia bilang apa? Aku mengikuti langkahnya yang lebar. Kami melewati lorong dan beberapa tikungan. Di tengah-tengah bangunan bagian dalam terdapat halaman dengan pohon mangga rendah yang menghiasi. Selain itu ada juga satu kolam ikan kecil. Sutoyo itu cukup pendiam. Ia tidak banyak merespon, kecuali ada hal yang ingin diketahui, termasuk info anaknya yang hingga kini tidak ada kabar. Jelas Pak Hari. Aku hanya mengangguk kecil. Kami sepertinya hampir sampai. Setelah mengisi daftar tamu, Pak Hari membawaku ke sebuah ruangan yang dijaga beberapa sipir. Ruang besuk. Duduk dulu. Pak Hari menunjuk sebuah kursi di depan sekat yang terbuat dari kaca. Ia pun berbicara sebentar dengan salah seorang penjaga, lalu menuju ke ruangan lain. Tidak sampai 5 menit ia kembali bersama seorang lelaki berkaus hitam. Tubuh kecil cenderung kurus, wajah gelap tertutup ambang yang melebat. Ia menatapku sekilas, lalu membuang pandang. Narapidana itu Sutoyo. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Tawang. Sapaku mengulurkan tangan. Ia hanya bergumam. Tanganku ia abaikan. Nah, Pak Sutoyo, ini orang yang ingin bertemu Anda. Saya tinggal sebentar ya. Pak Hari mengangguk lalu berpaling ke arahku. Jangan khawatir, ada penjaga yang mengawasi. Silakan jika ingin berbincang. Waktunya 15 menit. Ia pergi entah kemana. Derap sepatunya kian menjauh, menggema di lorong yang sunyi. Sesaat aku merasa canggung. Entah apa sebenarnya yang ingin kulakukan di sini. Kamu siapa? Sutoyo membuka suara serak, lirih, nyaris tidak tertangkap telinga. Saya tetangga yang tinggal di rumah Anda. Mungkin kita tidak kenal, karena dulu saya jarang kemari. Saya keponakannya Bu Nikmah dan Pak Mugi. Jelasku. Sutoyo memindai wajahku dengan maniknya yang redup. Ia sedikit memiringkan kepala seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Jadi, tujuan saya kemari ingin mengetahui kebenaran peristiwa itu. Saya kemarin berjumpa Mbah Durma. Beliau terus mengatakan bahwa Anda bukan pelakunya. Ujarku lirih. Tak aku didengar oleh penjaga. Namun kulihat lelaki jangkung itu sedang sibuk mencatat sesuatu dalam buku tebal. Lelaki berkulit sedikit pucat itu memajukan badan. Kamu percaya? Saya belum tahu. Itu sebabnya saya ingin memastikan, sahutku. Sutoyo menghela nafas. Aku tidak bisa menebak apa yang sedang ia pikirkan. Setengah dari wajahnya telah tertutup rambut. Entah kenapa ia membiarkannya tumbuh tak terawat, atau memang di tempat ini tidak tersedia alat cukur. Pergilah ke rumah bersama orang itu. Cari dokumen dalam laci di bawah ranjang, jika masih ada. Ujarnya datar. Dokumen? Aku menautkan alis. Orang itu, apa maksudnya Pak Hari? Sutoyo tidak menjawab. Ia malah bangkit dari duduknya dan bersiap pergi. Tunggu Pak.
Bisa jelaskan apa maksudnya? Kenapa saya? Kamu datang kemari untuk itu kan? Pergilah. Ia berpaling. Hanya begitu. Oh ya, apa gadis itu sudah menemukanmu? Berhati-hatilah. Sutoyo melenggang pergi, diantar oleh sipir yang terlihat memeriksa jam tangan. Ya, seharusnya masih ada banyak waktu. Namun ia mengakhirinya begitu saja. Gadis yang ia maksud itu siapa? Sial, ternyata aku salah datang ke sini. Beban di pikiran kepalaku makin bertambah. Sutoyo sudah pergi. Aku pun beranjak. Tidak ada lagi yang ingin kulakukan. Awalnya aku ingin tahu detail kejadian tersebut. Namun sepertinya Sutoyo bukan orang yang mudah diajak bicara. Ia justru menyuruhku ke rumah lamanya dan mencari sesuatu. Apa ya? Apa maksudnya tadi aku harus ke sana bersama Pak Hari? Di pintu keluar aku nyaris bertabrakan dengan seseorang. Pak Hari kaget melihatku sudah mau pulang. Sudah selesai. Waktunya masih lama loh, ujarnya. Ya, sepertinya ia tidak mau bicara banyak. Oh iya, apa Anda punya waktu? Pak Hari mengangguk. Ada apa? Sutoyo bilang kita harus ke rumahnya dan mencari sesuatu di laci bawah ranjang. Kalau masih ada. Saya juga tidak tahu. Tapi yang menyuruh saya dan Pak Hari melakukannya, bisiknya. Pak Hari terlihat kaget. Dia tidak pernah membicarakan hal itu dengan saya. Jadi mau ke sana sekarang? Kalau Bapak tidak keberatan, aku mengangguk yakin. Baiklah. Ayo, kebetulan hari ini saya juga ada urusan di Karangmojo. Setelah mengembalikan kartu nomor tamu ke penjaga, aku segera menuju parkiran. Pak Hari menyusul beberapa saat kemudian. Sesuai kesepakatan, kami langsung menuju rumah tua milik Sutoyo di Jalan Kenanga. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi beragam pertanyaan. Apa mungkin Sutoyo mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut, tetapi menyembunyikan identitasnya? Atau justru ia sendiri si pelaku dan melakukannya dengan sesuatu alasan? Dicitan rem di depan membuatku sigap menurunkan kecepatan. Dentuman keras disertai jerit beberapa orang membuatku sadar telah terjadi kecelakaan. Aku menepikan motor. Pak Hari pun melakukan hal yang sama. Kami membaur bersama orang-orang yang berkumpul, memblokir jalan. Sebuah sepeda motor masuk ke kolong truk pengangkut semen. Pengendaranya terduduk di tengah jalan dengan wajah bingung. Namun ia tidak sendiri. Balita dalam boncengannya terlempar, ikut terseret roda truk. Darah dan kepingan badan motor tercecer di aspal yang panas. Astagfirullah. Gumamku memalingkan wajah. Kepalaku pusing, mual, hingga nyaris muntah. Sekelebat bayangan kembali muncul. Cecaran darah serta wajah hancur memenuhi benak yang bergelut dengan isi perut. Kamu baik-baik saja? Pak Hari menepuk bahuku. Ia terlihat sedang menelpon seseorang. Pasti rekan kerjanya. Iya. Aku menjauh dari kerumunan. 10 menit kemudian polisi dan ambulan datang nyaris bersamaan. Kebetulan lokasi kecelakaan dekat dengan rumah sakit. Pak Hari mendatangi salah seorang polisi. Berbincang sebentar kemudian saling memberi hormat. Ia pun menghampiriku yang berteduh di bawah tiang baliho. Sudah ada yang menangani. Ayo kita pergi, ajaknya. Aku membeli sebotol air mineral, lalu meneguknya sekedar menghilangkan pening yang tak kunjung reda. Dahulu aku pernah mencari tahu penyebab rasa tidak nyaman saat melihat darah seperti ini. Jika tidak salah namanya hemofobia. Namun aku belum benar-benar mempersiapkan diri, karena kupikir hanya rasa takut biasa. Kami kembali melanjutkan perjalanan dengan sedikit berputar balik dan mengambil jalan lain. Lokasi kecelakaan masih macet parah.
Kemungkinan karena proses evakuasi korban balita yang terlindas ban truk memakan waktu lama. Perlahan bayangan tentang Dara menghilang. Fokusku hanya pada benda yang harus kami cari di rumah Sutoyo. Membayangkan kondisi di rumah itu dari luar saja membuatku ngeri. Apalagi nanti harus masuk. Menjelajahi bangunan yang sebagian telah tertutup belukar. Kami mulai memasuki gapura Jalan Kenanga. Indekos tempat mendiang Dewi tinggal terlihat sepi. Mungkin karena penghuninya sebagian sedang bekerja. Belum lama ada kejadian bunuh diri ya? Tanya Pak Hari membelankan laju motornya, mensejajarkan motornya denganku. Iya, korbannya tinggal di sana. Sautku menunjuk ke arah belakang. Kami terdiam hingga tiba di depan rumah tua dengan pagar yang nyaris tumbang. Ya, rumah milik Sutoyo yang terbengkalai. Rumah tetangga lain terjeda lahan kosong dan kebun pisang yang ada sepanjang beberapa meter. Bisa dibilang bangunan itu hanya berdiri sendiri. Dulu rumah Mbah Suyati di sana. Pak Hari menunjuk sisi kanan rumah yang kini menjadi kebun pisang. Mbah Suyati? Aku mengurutkan dahi. Oh, Mbah Durma maksudnya. Nama asli wanita itu Suyati. Tapi warga lebih sering memanggil Mbah Durma karena wataknya yang keras dan suka memarahi anak kecil. Sekarang ia tinggal bersama anak dan cucunya. Pak Hari turun dari motor. Ya, cucunya kebetulan karyawan saya. Sahutku mengikuti jejaknya. Nah, mau masuk sekarang? Tawar Pak Hari. Sejenak aku ragu. Benarkah tidak apa-apa aku terlibat sejauh ini? Keputusan ada di tangan Mas Tawang. Saya akan menemani dan membantu jika memang diperlukan, ujarnya lagi. Tapi, apa tidak masalah kita masuk begitu saja? Bagaimana kalau ada warga yang curiga? Tanya aku. Tenang saja, saya bisa memberi alasan bahwa ada sedikit pemeriksaan. Saut Pak Hari tersenyum. Baiklah kalau begitu. Aku mengangguk. Sekeliling terlihat sepi. Mungkin sebagian lelaki masih bekerja di luar, sedangkan ibu-ibu memilih di dalam rumah. Pak Hari mendorong gerbang berkarat yang dipenuhi tanaman menjalar. Derita yang salahnya membuatku bergidik. Aroma sampah mengusik indera penciuman. Saat kaki menjejak di halaman, ternyata sudut perkarangan rumah ini dijadikan tempat pembuangan sampah oleh sebagian orang. Aku mematung di terasnya yang gelap. Rumpun pisang di sebelah kanan terlalu rapat hingga menghalangi sinar matahari. Beberapa kaca jendela telah pecah, sebagian karena kisi-kisi kayunya yang lapuk hingga tidak kuat menopang kaca. Pak Hari tanpa ragu melangkah ke arah pintu. Lumut menghiasi bagian atas bilah papan tersebut. Karena atap yang bocor, lelaki itu menekan pegangannya terlihat sulit. Ya pasti karena karat atau memang sengaja dikunci. Mau didobrak saja Pak? Tanyaku bimbang. Tidak perlu. Kita cari pintu belakang saja, tukasnya. Lagi-lagi aku hanya mengekor di belakang. Tumbukan daun kering dan rumput liar membuatku sedikit berhati-hati saat melangkah. Takut menginjak ular. Tempat tak terjamah seperti ini bukan tidak mungkin menjadi sarang hewan berbisa. Kami menemukan pintu samping yang sedikit terbuka. Knopnya telah hilang. Wajar saja tidak tertutup rapat. Pak Hari langsung membukanya menggunakan dorongan kaki. Aroma pengap, apek dan lembab langsung menyergap. Di sini cukup gelap. Kita pakai senter ponsel saja, ucapnya meraih saku. Aku pun melakukan hal yang sama. Setelah memiliki bantuan penerangan, kami memasuki bangunan yang menyimpan cerita kelam tersebut. Ruangan pertama adalah ruang makan. Masih terlihat adanya seonggok meja dengan 4 kursi yang semuanya terlihat roboh. Lumut tumbuh subur mengambil alih penghuni rumah. Pak Hari meneruskan langkah menuju ruangan lain yang diduga kamar. Pintu tertutup rapat. Ia berusaha membuka dengan mencungkil sela-selanya menggunakan balok kayu. Aku menatap langit-langit rumah yang sebagian telah runtuh.
Kemudian pandangan kuedarkan ke ruangan luas dengan beberapa sofa berselimut debu tebal. Katanya di sana lokasi jasad Yuni ditemukan warga, sedangkan kepalanya teronggok di teras. Jelas Pak Hari lirih, jarinya menuju ke ruang depan, tepatnya di tengah jajaran sofa yang tampak mengerikan. Oh, sahutku singkat. Aku tidak ingin berpikir macam-macam. Siang hari saja suasananya mencekam, apalagi malam. Nah, pintunya sudah terbuka. Ayo, kita periksa kamar ini dulu. Pak Hari menggamit bahuku, ia berjalan paling depan. Ruangan ini tidak kalah apek dan lembab. Beragam bau tak sedap mengusik hidungku hingga melakukan perlawanan. Bersin, namun Pak Hari terlihat biasa saja. Ia langsung mengedarkan cahaya senter ke ranjang kecil yang tertutup kelambu. Sepertinya ini kamar anak Sutoyo, ucapnya menyibak kelambu. Debu menghambur membentuk semacam kabut yang membuatku terbatuk. Kami berlari keluar, menghindari partikel tersebut menyumpal tenggorokan. Beberapa menit kemudian, aku mengintip ke dalam. Memastikan kondisi aman, kuserahkan senter ke ranjang. Kelambu telah roboh, menutupi kasur tipis dan tumpukan sesuatu. Pak Hari mengambil balok kayu lalu menyingkirkan kelambu dari atas ranjang. Kini aku lebih sigap menggunakan sapu tangan untuk menutup hidung. Debu kembali berhamburan meski tidak sebanyak tadi. Di atas ranjang terdapat tumpukan boneka yang tak lagi utuh. Beberapa jenis Barbie tanpa kepala. Ada juga boneka bayi dengan sebelah mata menghilang, serta kaki yang pincang. Aku menatap Pak Hari. Lelaki itu mengambil salah satu boneka lalu menimangnya sejenak. Anaknya perempuan? Tanyaku setelah paham situasi. Iya, Pak Hari mengangguk. Kami pun mulai melakukan pemeriksaan kolong ranjang. Sarang laba-laba dan tumpukan debu membuatku enggan menyentuh benda-benda di sekitar. Nih, kamu pegang HP saya, biar saya memeriksa, ujar Pak Hari memberikan ponselnya. Ia langsung berjongkok memasuki kolong ranjang yang salah satu kakinya telah patah. Aku turun menyenteri, tetapi tidak ada yang terlihat selain debu dan rumah serangga. Ah, sepertinya bukan di sini, ujar Pak Hari menarik tangannya. Kami meninggalkan kamar yang diduga milik anak Sutoyo. Tidak ada hal menarik lain di sana. Perabotan hanya ada di ranjang, meja serta cermin oval. Bahkan lemari pun tidak ada. Jadi di mana anak itu tersembunyi saat kejadian pembunuhan Yuni? Kamar sebelah lebih mudah dibuka karena pintunya telah keropos dimakan rayap. Di sini lebih gelap dari kamar sebelumnya. Ya, walau sama-sama memiliki jendela, namun ternyata karena kacanya sudah tertutup tanaman liar sepenuhnya. Tidak ada cahaya matahari yang masuk sedikit pun. Benar-benar mengerikan. Ruangan ini lebih luas, memiliki satu ranjang tanpa kelambu, lemari kayu, meja rias, serta televisi berukuran besar. Aku cukup takjub. Padahal rumah Sutoyo tidak ada yang menjaga. Keamanannya juga kurang. Tetapi semua barang tidak ada yang menjamah. Pak Hari memberikan senter ponselnya lagi. Ia merunduk meraba-raba bagian bawah ranjang. Tiba-tiba terdengar bunyi berderak. Ranjang bergerak roboh begitu saja. Aku refleks menutup hidung. Pak Hari tersurut mundur. Kami saling menatap dalam pekatnya ruangan. Wah, memang sudah tua. Mau bagaimana lagi? Tapi sepertinya tidak ada laci di bawahnya. Apa Sutoyo salah ingat? Ucap Pak Hari. Ya, mungkin. Aku mengangguk. Ponsel pun kukembalikan kepada Pak Hari. Kualihkan pandangan ke lemari kayu yang cukup besar. Pintunya terlihat masih kokoh. Perlahan kaki kulangkahkan ke sana. Jariku meraba permukaan pintu yang berukir. Pegangan sudah berkarat, tetapi masih cukup kuat. Aku menyentaknya pelan. Debu yang menggumpal seperti menyumpal sela-sela lemari dan membuatnya macet.
Aku menarik lebih kuat hingga remah-remah kayu menghujani kepala. Pak Hari masih memeriksa sekitar ranjang, sedangkan aku sudah berhasil membuka pintu lemari tua. Terlihat jajaran baju tergantung di sisi kanan dan tumpukan rapi di sebelah kiri. Pakaian dewasa, ya, pasti itu milik Sutoyo dan mendiang istrinya. Lemari ini lumayan besar, tingginya sekitar 170 cm. Ruang yang terisi baju digantung muat untuk sembunyi anak-anak. Aku pikir di sini garis itu menutup diri. Kusentri seluruh bagiannya. Tidak terlihat tanda-tanda laci berisi dokumen yang bisa dijadikan petunjuk. Bisa saja kan semua benda penting telah diamankan polisi saat pemeriksaan. Namun, kenapa Sutoyo masih menyuruh kami mencari? Tatapanku tertuju pada bagian dalam pintu sebelah kanan. Terdapat guratan yang cukup dalam, seperti dari benda tajam. Semuanya membentuk semacam pola tak beraturan. Selain itu, ada sebuah kata yang terukir samar-samar. Senja dan tawang. Aku berjingkat kaget. Jantungku berdebar. Benarkah namaku yang tertulis itu? Ku eja perlahan sambil membersihkan debu yang menempel. Benar, itu namaku yang tercetak dalam huruf kapital. Bisa saja hanya kebetulan, tapi entah kenapa aku menjadi gelisah. Apa yang kamu temukan? Tanya Pak Hari mendekat. Tidak, hanya tumpukan baju saja, sahutku gamang. Saya menemukan ini, tapi sayang sudah tidak bisa terbaca. Ia menunjukkan sebuah map plastik berisi potongan kertas bercampur tanah. Isinya sudah dimakan rayap ternyata. Jangan-jangan itu dokumen yang dimaksud Sutoyo, desisku. Mungkin isinya benar-benar sudah hancur, keluhnya. Aku mengambil sepotong kertas yang terjatuh. Tertulis kata rumah sakit. Selebihnya entah dokumen apa sebenarnya. Pak, apa Bapak tahu siapa nama anak Sutoyo? Tanya aku. Tidak, tapi kalau kamu mau, saya bisa mencarikan info itu. Sekarang kita keluar saja. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, ujar Pak Hari. Kami beranjak meninggalkan kamar saat di ambang pintu. Aku mendengar suara benda jatuh, cukup keras, sampai ponsel di tanganku nyaris terpental karena kaget. Apa itu? Pak Hari menatapku. Aku menoleh, menyalakan lagi senter ponsel dan mengarahkan ke dalam kamar. Namun tidak ada apa-apa. Semua benda masih bergeming pada tempatnya. Mungkin tikus? Sahutku walau tidak yakin. Pak Hari mengajak segera keluar dan bau apa kian menjadi. Bahkan kini berbaur dengan aroma amis yang entah berasal dari mana. Kami melewati ruang makan, di mana pintu samping rumah sedikit terbuka. Cahaya matahari membuatku bernapas lega. Sayangnya selama 20 menit kami tidak menemukan petunjuk apapun. Aku menatap semak yang tumbuh melebat di bagian belakang rumah. Di antara hijaunya dedaunan, kulihat sebuah atap bangunan kecil. Sepertinya ada bangunan lain di sana. Pak, apa masih milik keluarga Sutoyo ya? Tanya aku, sembari memiringkan kepala. Bangunan? Pak Hari yang siap ke depan berbalik badan. Iya, itu atapnya terlihat. Mau coba ke sana? Tawarku. Pak Hari setuju. Kami pun menyibak semak dengan hati-hati. Belakang rumah ternyata tanah kosong penuh alang-alang. Lebih ke belakang lagi, hutan jati. Aku melangkahi beberapa tanaman liar. Sudah 2 kali kaki terperosok ke dalam lubang yang tertutup rumput tebal. Sepertinya gudang, ucap Pak Hari yang lebih dulu tiba di depan bangunan. Aku berjalan ke sisi utara. Ukuran bangunan itu sekitar 3 kali 4 meter persegi, dengan tembok setinggi 9 kaki. Seluruhnya telah tertutup semak menjalar. Bahkan di atapnya tumbuh tanaman paku.
Tidak terlihat adanya pintu. Jadi apa fungsinya? Aneh, sama sekali tidak ada pintu maupun jendela. Kira-kira di dalamnya apa ya? Tanyaku menggeleng bingung. Ya, bisa jadi sumur, tapi untuk ukuran sumur terlalu tinggi dan luas, sahut Pak Hari. Aku memutari bangunan itu sekali lagi. Di sebelah barat baru kulihat adanya jejak besi menyerupai tangga, nyaris tertutup tanaman sirih. Pak Hari, panggilku. Lelaki itu tergopoh. Ia cukup kaget setelah kutunjukkan anak tangga tersebut. Ini mungkin jalan masuk ke dalam. Itu artinya pintu ada di atap, tuturnya takjub. Apa dulu polisi sudah memeriksanya? Aku penasaran. Entah, tapi saya tertarik untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam, ujar Pak Hari, mengeluarkan sesuatu dari sekuk celananya. Sebuah pisau lipat. Ia langsung menangkap sebagian batang sirih, lalu menariknya dari tembok. Kini makin terlihat jelas bahwa memang terdapat anak tangga besi yang tertanam pada dinding. Astaga, desisku tak percaya. Dengan yakin Pak Hari memanjat batang besi tersebut. Namun ia terlihat kesulitan karena seragam yang ia kenakan cukup ketat. Biar saya saja Pak, tawarku. Bisa. Aku mengangguk. Ku gulung lengan kemeja lalu mulai mengatur posisi. Pelan ku jejakkan kaki pada anak tangga pertama yang hanya selebar 1 jengkal. Tanganku menaiki anak tangga selanjutnya untuk pegangan. Hati-hati Mas, pesan Pak Hari. Iya Pak. Hanya dalam 5 pijakan aku sudah sampai di atap. Memang terlihat adanya semacam penutup beton dengan pegangan yang terbuat dari besi. Aku menyingkirkan tanaman yang menghalangi permukaan tertutup. Ada tutup di sini Pak, ujarku. Oh ya? Coba buka. Hati-hati, perintah Pak Hari. Jariku menggenggam erat pegangan besi. Pelan ku tarik benda itu ke atas. Tidak sulit membuka penutup beton tersebut. Walau sebagian telah tertutup daun-daun kering yang menumpuk hingga hancur menyerupai lumpur. Ternyata atap bangunan dicor, baru ditutup genteng yang membentuk gunungan di bagian depan. Sementara belakang posisi yang kupijak hanya coran biasa dengan penutup yang kemungkinan dijadikan pintu masuk. Bisa Mas? Tanya Pak Hari mendongak. Bisa, tapi gelap dan pengap, sautku meraih ponsel di saku. Cahaya matahari yang masuk melalui lubang selebar 60 cm hanya menerangi dasar ruangan. Aku mencodokkan tubuh memasukkan ponsel ke dalam lubang. Dinding bagian dalam berlumut tetapi masih ada yang lumayan utuh. Terdapat guratan yang membentuk garis tak beraturan, semacam jejak cakaran. Di sudutnya terdapat rantai berkarat mirip sebuah pasung. Astaga. Aku segera mengambil gambar-gambar tersebut untuk kutunjukkan kepada Pak Hari. Bau tak sedap membuat perutku seperti diaduk. Segera aku tutup lagi lubang tersebut, lalu bersiap turun. Sepertinya ini tempat pemasungan Pak, ucapku. Apa? Pemasungan? Lalu masuknya lewat atas itu? Ia menggeleng tak percaya. Sebelum mengembalikan penutup, aku sempat melihat sisa tali yang telah rapuh. Sepertinya cara turun ke sana menggunakan tali tersebut, karena tidak ada tangga lain di dalam. Usai berhasil turun, aku mengajak Pak Hari kembali ke jalan. Suasana di sekitar sini benar-benar dingin dan tidak nyaman. Hembusan anginnya terasa beda. Belum lagi bau-bauan tak sedap yang silih berganti. Aku bernafas lega melihat motor kami masih aman. Di kejauhan azan zuhur terdengar. Rumah-rumah warga masih tetap sama, tertutup rapat. Hanya jendela bertali yang sebagian terbuka. Ini Pak. Aku menyodorkan ponselku kepada Pak Hari. Foto ruangan tadi. Ia memicingkan mata. Tidak jelas gambarnya.
hanya hitam begini. Lanjutnya, apa? Tadi saya sudah memeriksanya dan hasilnya bagus kok, sautku kaget. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.